wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Al-Mahfuz. Allah jamin rezekinya apa? Semua dijamin rezekinya. Ingat, dijaminnya apa? Rezekinya. Bukan hartanya loh. Jangan peru. Yang dijamin Allah itu rezeki, bukan duit. Karena apa? Duit itu hanya salah satu jenis harta dan jenis rezeki, dan itu rezeki paling rendah. Ya. Harta benda itu rezeki paling rendah. Rezeki paling tinggi apa Pak? Iman. Ya Bapak Ibu orang-orang beriman ya. Amin gitu loh. Amin. Pakai diajari lagi gitu. Beriman itu berarti apa? Punya nikmat yang paling tinggi gitu loh. Kalau orang beranggapan bahwa dengan hartanya itu bahagia, tidak ada Pak cerita. Harta itu tidak membahagiakan. Menyenangkan mungkin, bahagia kan? Karena bahagia itu hanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah orang yang hatinya selalu teguh menyembah Allah. Maka yang disebut para kekasih Allah itu kriterianya apa? Sama yang istiqomah tadi. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah itu gak ada kekhawatiran, kesedihan. Semakin kita bisa menjaga jarak, semakin kita tidak memiliki ketergantungan kepada sesuatu selain Allah, maka semakin mudah kita bahagia. Sebaliknya, semakin banyak kita punya ketergantungan kepada selain Allah, maka semakin sulit kita bahagia. Karena apa? Yang selain Allah itu berubah gitu loh. Berubah kan? Ya, harta sekarang ada, besok nggak ada, bisa. Kalau toh hartanya tetap ada, orangnya nggak ada. Lah iya, gitu. Maka kita masih dikasih umur nih, alhamdulillah. Dipikir-pikir, makan di berapa sih Pak? Kita makan dulu. Apalagi yang sudah di mau kemana Pak? Misalnya ya di usia tertentu itu kan makan sudah sangat terbatas Pak. Ya kan? Karena anak-anak muda kita ini yang masih milenial kayak gini, ini makannya banyak itu harus. Ya kan? Kalau kita kan bukan milenial, kita ini kolonial Pak. Kalau makannya sudah sangat diukur, terbatas, ya sudah hidup ya gitu itu aja sebetulnya itu. Terus gitu. Maka kita hayati kalimat thayyibah la ilaha illallah. Baik, yang ketiga, agar istiqomah itu apa? Ini pentingnya ini, tadabbur terhadap Al-Quran dari surahnya nomor 16 ayatnya 102. Allah berfirman apa? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil 16:102. Al-Quran itu Allah turunkan melalui Jibril untuk meneguhkan hati orang beriman, untuk menjadi petunjuk dan kabar gembira. Maka agar tidak goyah dan tidak mudah kita goyah menjalani hidup, berinteraksi Pak, terus kita mengkaji, mentadabburi, membaca Al-Quran. Allah menyebutnya begitu kok. Ya kan? Maka itulah kenapa kita harus berusaha untuk hadir di majelis-majelis ilmu, terutama di mana di majelis itu selalu kita diajak untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena satu-satunya yang Allah ajarkan untuk kita minta agar ditambah itu apa? Ilmu. Rabbi zidni ilman. Nggak ada ayat Rabbi zidni malan, tambahkan aku harta, nggak ada. Tambahkan aku
ilmu, karena ilmu inilah yang membantu kita untuk menjadi lebih baik selalu. Maka majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu, Masya Allah, majelis yang sangat mulia, luar biasa sekali. Malaikat hadir untuk mencurahkan rahmat, mendoakan kita semua di majelis ilmu ini. Makhluk-makhluk lain juga demikian. Amin. Yang diiriin malaikat itu kan, karena malaikat tuh nggak bisa Pak, nambah ilmu tuh nggak bisa.